Assalamualaikum Bapak Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Budiono, apakah sudah ada di ruangan Zoom? Pak Budi? Sudah Pak Tohir. Hidupkan Sudah. Nah, kalau saya Pak Budi sudah ada Pak Budi. hidup enggak kematikan. Gimana Pak Budiono? Apakah kita akan mulai Pak Budiono? Silakan. Mana? Oke. Doa. Baca doa kali. Tekan nih. Si itu kan tekan. Oke. Oh Pak Budi. Yes. Silakan. Dimulai. Silakan. Kurang jelas Pak Budi. Halo. Jelas? Oke. Halo. Ini cabut kan? Halo. Dengar nggak? Gimana Bang? Gimana Pak Budi? Iya, kedengaran nggak? Oke. Siap. Kita mulai Pak Budi ya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Budiono selaku Sekretaris Prodi PPG YIN Pontianak. Yang saya hormati Bapak-bapak, ibu-ibu peserta koordinasi dan refreshment, dosen pembimbing dan guru pamong YIN Pontianak. Pada kesempatan kali ini kita akan memasuki PPL yang akan dipandu oleh Bapak Budiono selaku Sekretaris Prodi PPG YIN Pontianak. Tidak perlu berpanjang lebar, saya selaku moderator akan menyerahkan sepenuhnya kepada Bapak Budiono yang akan mempresentasikan ataupun yang akan memberikan arahan ke depannya kepada Bapak. Waktu dan tempat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Suaranya kecil, Pak. Kecil banget. Suaranya nggak kedengar Pak Budi. Oke, baik. Marilah kita buka pertemuan kita pada hari ini dengan membaca surat Al-Fatihah agar ada hadirin yang berkenan solihat Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wasallam. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم. Kesempatan kali ini kita akan menyampaikan bahwa kegiatan kita sudah memasuki PPL. Nah, kira-kira gimana, masih sehat semuanya? Yang dari Pak Budi suaranya kecil. Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah. Gimana sekarang? Sudah besar? Masih kecil, Pak. Besar. Sudah kedengaran dengan jelas? Jelas, Pak. Sudah jelas, Pak. Ya Pak, sebaiknya jangan pakai headset aja Pak.
sekarang? Udah kedengaran dengan jelas? Sudah, Pak. Udah, Pak. Alhamdulillah. Mungkin kalau kurang sudah jelas Pak, sudah kedengaran. dalam kondisi dari sinyal Bapak Ibu biasanya ada yang kurang seimbang. Ya, alhamdulillah. Pada kesempatan kali ini kita diberikan kesehatan semuanya. Gimana masih Bapak Ibu? Semuanya dari PAI dan Madrasah dalam keadaan sehat ya? Alhamdulillah. Masih bersemangat untuk menyusul rekan-rekan yang lain yang sudah alhamdulillah sudah lulus kemarin. Walaupun memang kita patut juga harus patut untuk berduka karena memang ada beberapa rekan kita yang belum bisa menyelesaikan proses PPG itu dengan kelulusan, karena ada beberapa yang masih belum lulus yang insya Allah nanti akan kita ikutkan bersama Bapak Ibu semuanya nanti untuk uji pengetahuan di tahap 2 nanti insya Allah di bulan November ya, kalau tidak keliru November. Nah, maka saya berharap belajar dari pengalaman-pengalaman para rekan-rekan yang lain di tahap sebelumnya. Saya berharap Bapak Ibu untuk memaksimalkan, tolong yang merasa masih belum mendapatkan keleluasaan dari sisi perizinan atau kebebasan dalam mengikuti PPG yang masih harus mengerjakan hal-hal lain, saya berharap untuk berkoordinasi dengan sekolah agar dapat bisa berkonsentrasi secara penuh mengikuti PPG ini. Kenapa? Ketika kita bisa berkonsentrasi secara penuh dengan harapannya itu untuk meningkatkan angka kelulusan kita. Karena kalau kita masih melaksanakan hal-hal lain, kami khawatir konsentrasi Bapak Ibu itu kurang maksimal. Ya, semoga kalau ada yang bisa mengerjakan segala hal, PPG-nya ikut dan kegiatan-kegiatan yang juga ikut maksimal, ya itu kita sangat bersyukur sekali. Tetapi akan lebih baik kita bisa fokus sehingga kita bisa memperoleh kelulusan dengan baik. Sehingga sejauh ini memang pelaksanaannya berjalan lancar. Kita harus akui masih banyak kekurangan. Namun kekurangan itu masih bisa kita optimalkan untuk dapat coba Rani tolong di dulu, tolong ada host dan host tolong. Nah, baik Bapak Ibu sekalian, kemarin apakah sudah selesai semua untuk yang perangkat pembelajaran? Alhamdulillah sudah. Ada enggak yang belum? Alhamdulillah sudah. Sudah Pak. Sudah semua Pak. Kita banyak sekali hambatan saya mendengar dari para admin. Bapak Ibu sekalian, mohon maaf kalau ada suara-suara kendaraan karena kebetulan pos saya di Jogja ini agak di tepi jalan, jadi mohon dimaklumi tadi kalau tidak mendapatkan tempat yang agak representatif dalam waktu yang singkat karena tadi ada mengerjakan beberapa hal dulu sebelumnya. Jadi Bapak Ibu sekalian, kita akan memasuki tahapan PPL. Tahapan PPL ini idealnya tentu dalam PPG itu dilaksanakan di sekolah yang kita tunjuk, kan begitu. Tetapi memang dalam kondisi PPG dalam jabatan dimulai dari tahun 2021 kemarin dan 2020 mungkin, itu PPL-nya itu berbasis sekolah asal. Jadi Bapak Ibu akan melaksanakan PPL itu di sekolah tempat Bapak Ibu mengajar saat ini. Mengajar saat ini ya. Kan ada yang bertanya nih, Pak gimana Pak kalau SK saya sebagai pengajar sebelum PPG itu di sekolah A, sekarang saya sudah pindah di sekolah B. Ya sudah, sekarang PPL-nya di sekolah yang sekarang mengajar. Jadi Bapak Ibu tidak perlu terlalu repot-repot, tidak perlu terlalu merisaukan harus ke sekolah yang lama gitu. Nanti khawatir tidak sesuai, tidak. Artinya di dalam PPG ini ya upayakan di sekolah yang tempat kita mengajar, seperti itu.
Karena PTK-nya juga pendidikan tindakan kelasnya masalah yang kita hadapi, yang kita temukan, yang ingin kita perbaiki itu masalah di sekolah tempat kita mengajar. Maka kemudian kita melaksanakannya itu di tempat kita mengajar. Nah, Bapak Ibu, nanti secara teknis presentasi dan mekanisme segala macam itu nanti akan dijelaskan oleh para admin BPG yang lain, yaitu oleh Bapak Pak Firman, Bu Kiki, dan Bu Permaina, dan para admin lainnya tentang teknis pelaksanaan PPG dalam jabatan, khususnya pada PPL. Kita insya Allah akan dilaksanakan selama 1 bulan ya, kurang lebih 1 bulan dengan liburnya ya, dengan hari libur, dengan hari minggunya maksudnya. Jadi praktis kita itu akan berakhir, PPL itu dimulai besok hari, di hari Senin, di tanggal 19, yang akan berakhir insya Allah di pertengahan ya, awal Oktober ya. Antara pertengahan dan awal Oktober itu nanti jadwalnya akan di-share oleh kawan-kawan dari oleh admin nanti setelah ini. Nah, jadi Bapak Ibu tolong nanti dalam PPL ini mekanismenya adalah Bapak Ibu akan membuat video pembelajaran. Bapak Ibu itu mempraktekkan pembelajaran itu menggunakan RPP yang kemarin Bapak Ibu buat. Yang Bapak Ibu buat ketika pengembangan perangkat pembelajaran yang 3. Ada 3 ya? Kan ada 3. Nah, nanti 3-3-nya itu akan dipraktekkan. Misalnya RPP pertama dipraktekkan dulu. Kemudian kita lakukan review oleh dosen, pembimbing, dan guru pamong. Perbaikan, ada lagi perbaikan, misalnya praktekkan lagi video kedua, sampai nanti kita praktek video ketiga, dan yang terakhir adalah praktek dari PTK atau penelitian tindakan kelas. Nah, penelitian tindakan kelas ini adalah upaya kita melakukan treatment terhadap masalah-masalah pembelajaran yang udah Bapak Ibu buat proposalnya. Nah, kalau yang tidak buat proposal, misalnya belum buat proposal PTK, maka akan sangat kesulitan nantinya di WPL. Tolong Bapak Ibu, sekali lagi saya minta kita semua untuk serius mengikuti ini. Jangan kita sampai melalaikan tugas-tugas yang dibebankan yang ada dalam LMS. Saya khawatir nantinya Bapak Ibu jangan sampai kita menyesal ketika UP banyak yang tidak lulus seperti itu karena kita memang tidak maksimal. Sekedar informasi Bapak Ibu, tolong, tapi nanti akan disampaikan lagi ketika mau UP ya. Tingkat kelulusan kita, ada beberapa yang tidak lulus itu, di seluruh Indonesia ya, saya tidak akan bicara IAIN Pontianak, ini jadi pelajaran buat kita. Saya tidak tahu apakah itu terjadi di IAIN Pontianak atau bukan, mahasiswa IAIN Pontianak atau bukan, tetapi beberapa yang tidak lulus itu memang tidak memenuhi nilai minimum 70 dalam UP. Tetapi juga Bapak Ibu ternyata yang tidak lulus itu yang ketahuan melakukan kecurangan. Misalnya menggunakan joki. Tolong itu ketahuan itu oleh pusat karena sempat terlihat, karena seluruh ruangan itu harus, kalau sekarang ya UP yang selanjutnya ini harus terlihat. Jadi kalau ada orang di sebelah kita atau apa itu harus terlihat. Kalau ada orang kan berarti patut diduga itu menggunakan joki. Jadi jangan sampai Bapak Ibu itu tidak lulus hanya gara-gara itu. Gara-gara tidak mengikuti mekanisme dengan benar. Ya nilainya lulus tapi tidak diluluskan karena ketahuan ada pelanggaran yang dilakukan. Itu jangan sampai terjadi, mudah-mudahan ini jadi pelajaran buat kita. Maka kemudian dari mulai saat ini atau bahkan mulai dari pendalaman materi kemarin, kita kuasai benar-benar materi yang akan diujikan. Walaupun nanti kita ada tryout juga ya, ada tryout setelah PPL ini, kita ada tryout, ada sebelum uji kinerja, pas ketika uji kinerja itu kita juga akan melaksanakan tryout, tetapi maksud saya adalah kita harus pede dengan kemampuan kita. Bagaimana caranya agar pede? Maka kita melaksanakan, menguasai dan membaca-baca semua modul itu dan dipahami dengan baik sehingga kita tidak merasa ragu akan kemampuan kita ketika melaksanakan uji pengetahuan nantinya. Tapi itu hanya sekedar sekilas pemberitahuan, tapi yang penting pada hari ini saya akan menyampaikan tentang
PPL. Nah, tolong PPL itu dibuat dengan baik. Karena kita tidak bisa menunggu-nunggu sebagaimana yang kita lakukan ketika perangkat pembelajaran, ketika pendalaman materi. Sekarang waktu berjalan, kalau Bapak Ibu tidak mengikuti dengan baik, tidak mengupload video dengan secara tepat dan yang benar, maka itu akan ditinggal, maka itu akan merugikan kita semua. PPG ini simpel Bapak Ibu, PPL terutama PPL. Kalau soal kemampuan bagaimana mengajar, Bapak Ibu kan sudah biasa mengajar, tinggal saja mengupgrade kemampuan kita, maksud saya. Tinggal mengupgrade, tapi kemudian yang kedua adalah harus rajin, tekun gitu. Kalau kita tidak serius, banyak melalaikan tugas, nah itu bukan karena kita tidak bisa, tetapi ya karena memang kita tidak bisa mengikutinya itu dengan secara disiplin gitu. Maka tadi saya bilang sekali lagi, yang masih banyak tagihan-tagihan di kegiatan-kegiatan lain dikurangi dululah untuk sementara sampai PPG ini selesai. Nah, setelah PPG ini selesai, Bapak Ibu dinyatakan lulus dan dikukuhkan, dan kemudian nantinya dapat sertifikat dan pengukuhan nanti insya Allah di Pontianak. Nah, itu barulah silakan Bapak Ibu sudah menjadi PPG sepenuhnya. Meskipun banyak wacana ya, banyak wacana yang beredar di media sosial, apa segala macam, saya belum ngecek kebenarannya seperti apa, yang mengatakan para PPG akan dihapuskan, maka semua guru dengan jangka waktu tertentu mengajar ya udah otomatis sudah jadi punya sertik seperti itu. Tapi itu kan baru wacana dan aturannya pun belum saya pelajari secara penuh apakah realisasinya seperti apa. Kita jalani saja yang sekarang sedang kita jalani secara maksimal. Demikian menurut saya Bapak Ibu. Nah, di dalam PPL itu nanti RPP 1 kita ngajar, direkam, kemudian kita upload. Setelah kita upload, kemudian dilakukan review oleh dosen dan guru pamong, diperbaiki. Maka kemudian RPP 2 di minggu kedua kita praktek lagi. Kita harus ada perubahan dari yang praktek pembelajaran pertama dan kedua, harus ada perubahan karena udah dikasih masukan kan. Praktekan, ketika dipraktekan yang kedua harus lebih baik lagi. Selesai RPP 2. Nah, selesai RPP 2 direview, masih ada kekurangan, kemudian kita akan mempraktekkan RPP 3. Nah, RPP 3 kita praktekkan, barulah kita kemudian kalau bisa yang PTK itu kan sudah dikasih tahu kita kabari dari awal bahwa untuk PTK penelitian tindakan kelas itu RPP-nya bersumber dari RPP yang kita praktek pembelajaran. Jadi berjalan sekaligus Bapak Ibu. Sekaligus jalan jadinya. Di saat yang sama kita praktek pembelajaran untuk PPL, tetapi juga kita menyelesaikan PTK atau penelitian tindakan kelas. Seperti itu. Itu ya Bapak Ibu ya. Ya kemudian nanti setelah PPL, PTK ketika dinyatakan lulus baru kita bisa mengikuti UKIN. Tolong untuk UKIN nanti siapkan portofolio yang sebagaimana kita portofolio saat RPL. Nah, itu pasti ada relevansinya nanti. Tetapi beda sistem nanti. Sistemnya itu tidak menggunakan LMS space, tapi menggunakan nanti website UKM PPG. Website UKM PPG dari Kemendikbud. Nah, ya mirip sih sebenarnya yang kita upload, cuman dia lebih ada mekanisme yang berbeda tentu, tapi tidak banyak lah. Tapi intinya kalau dokumen RPL kita lengkap dan kayak kemarin, insya di UKIN pun tidak menjadi persoalan, tidak terlalu rumit gitu. Demikian hanya pengantar dari saya Bapak Ibu. Secara teknis nanti akan banyak disampaikan oleh para admin, oleh mungkin Bu Fitri atau Pak Firman yang akan, dan Bu Kiki secara teknis terkait dengan PPL. Nah, kalau ada pertanyaan silakan saya persilahkan kepada Bapak Ibu. Demikian, mohon maaf apabila ada salah kata dan sikap saya selama penyampaian ini berlangsung. Segala pengantar dari saya persilahkan kepada Bapak Ibu untuk melakukan pertanyaan. Saya serahkan kepada Pak Thohir selaku moderator. Baik, terima kasih kepada Pak Budiono yang telah memaparkan secara detail ya mengenai teknis mekanisme PPL yang akan ditempuh Bapak Ibu selama 1 bulan ke depannya. Silakan Bapak Ibu kalau ada yang ingin dipertanyakan. Coba bertanya. Coba. Saya Pak Kamal Sari. Sebutkan satu-satu ya Bapak Ibu.
Sebutkan namanya siapa? Nama saya Pak Kamal Sarip. Pak Kamal. Ya. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Pak Budiono, rekan-rekanku semua. Saya ingin bertanya Pak, perihal untuk PPL yang lebih rigid lagi, artinya agar kami di dalam melaksanakannya tidak ada kekurangan sih wajar gitu ya. Namun kalau diterangkan lebih jauh lagi, meskipun secara pengalaman sebagai guru sudah pasti ininya gitu. Cuma secara teknisnya barangkali bisa dijelaskan lebih baik lagi gitu. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, saya ingin menyampaikan memang dengan jangka waktu yang lumayan lama gitu ya, memang sedikit agak ini juga kami gitu, agak bosan juga ngininya gitu Pak untuk mengikuti kegiatan-kegiatan daripada PPG ini. Jadi terlalu jangka waktunya juga terlalu panjang. Terus yang berikutnya, halo. Ya Pak, terus Pak. Ya. Dengeran Pak, dengeran. Untuk portofolio Pak, yang tadi disampaikan oleh Pak Budiono, barangkali bisa dijelaskan lebih lagi gitu. Terima kasih. Hanya itu pertanyaan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Pak Budiono, langsung dijawab atau gimana Pak? Kita tampung. Langsung aja. Pertama, nanti tadi saya memberikan gambaran umum secara rinci dari jadwal sampai mekanismenya nanti di dalam mekanismenya nanti setelah ini akan disampaikan oleh Bu Kiki ya Pak. Nanti kan akan ada suaranya. Storing. Yang lain dulu Pak. Nah, nanti memang secara rinci dari segi jadwal, tahapan, nanti akan dijelaskan seperti ini. Baik tertentu oleh Bu Kiki agar kita bisa fokus yang secara umum dulu. Intinya kita yang ingin saya sampaikan bahwa Bapak Ibu itu akan mempraktekkan RPP yang sudah dibuat ketika melaksanakan pengembangan perangkat pembelajaran kemarin. Nah itu kemudian itu bukti bahwa Bapak Ibu mempraktekkan RPP itu, maka kemudian divideokan dan diupload. Nah selanjutnya untuk yang kedua, untuk yang soal RPP, untuk yang portofolio Bapak Ibu nanti setelah ketika kita mau ini aja, ketika kita mau bikin biar fokus ke sana. Intinya adalah sama dokumennya dengan yang RPL, tapi RPL itu lebih banyak. Tapi kalau yang ini untuk yang UKIN nanti itu lebih simpel karena hanya 3 tahun belakangan. Kalau RPL kan kemarin 6 tahun ya. Nah, ini hanya 3 tahun ditambah nanti mungkin ada prestasi yang kita raih apa segala macam itu secara sederhana gambaran, tapi nanti detailnya kita akan jelaskan di UKIN nantinya. Dan yang kedua Pak, saya hanya menyarankan tentu Pak Jamaluddin dan Bapak Ibu sekalian tentu lebih qualified di bidang misalnya pengajaran, lebih banyak berpengalaman, mungkin tugas-tugasnya juga padat dan lain sebagainya. Tidak ada satupun pekerjaan di dunia ini itu yang tanpa hambatan. Yang pertama, apa sih? Tidur aja ketika terlalu lama itu juga membosankan. Apa yang harus kita lakukan? Maka ketika kita ingin mendapatkan sesuatu, ketika kita ingin memiliki target, maka ada tahapan yang harus kita lakukan. Bosan sudah pasti, ya, tetapi apakah ketika bosan itu kita tidak mau melakukan itu, kan tidak mungkin kan, maka kita lakukan itu. Dan memang ya tahapannya seperti ini karena kita juga menginginkan ada tujuan akhir daripada proses ini, maka rasa malas itu ya mending coba kita
ya saling sharing dengan teman-teman yang lain, saling memberikan semangat, saling bantu agar rasa malas itu bisa kita tangani. Walaupun tidak bisa hilang rasa malas itu, paling tidak bosan itu walaupun itu tidak bisa kita hilangkan, tetapi kita hadapi dan kita selesaikan. Karena yang pertama, misalnya kita sebagai guru tentu mengajar dan siswa juga merasakan hal yang sama. Layaknya kita bosan sekarang, bosan belajar Pak, bosan ini Pak, gitu kan, tugas banyak Pak, apa segala macam. Murid juga begitu kepada kita, tetapi apakah kita sebagai guru kemudian ya udahlah nggak usah dikerjain anak-anak, saya kasih nilai. Nah, jadi artinya adalah kalau kita sebagai seorang guru, ya paling tidak ketika anak kita ikut semangat. Artinya juga ini latihan bagi kita bahwa ketika kita mengajar, kita harus sadar juga ketika kita dalam posisi sebagai pelajar, ternyata juga belajar itu tidak selalu berjalan mulus. Nah, itu aja sih sebenarnya. Nah, jadi ayo Pak, kita dibawa enjoy, ya kita kerjakan layaknya kita mengerjakan hal lain. Kalau ada hambatan ya didiskusikan bersama teman sekelas atau segala macam agar ini bisa kita ikuti dengan baik. Jadi rasa bosan itu kita lawan, kita hadapi agar rasa bosan itu tidak mungkin hilang, mungkin rasa bosan, rasa malas. Tapi kita hadapi seperti itu sih menurut saya. Nanti secara detail Pak, kalau terkait dengan PPL lagi, jadwal segala macam di LMS segala macam itu nanti akan dijelaskan setelah ini biar dan kalau soal itu portofolio UKIN, nah nantilah ketika mau UKIN setelah PPL baru kita jelaskan detail lagi. Jadi kita biar fokus Pak. Nanti kegiatan PPL tapi kita bukan tidak boleh dipersiapkan, oke. Dipersiapkan dari sekarang, oke. Karena ya tadi saya bilang secara umum ya sama sih dengan RP, cuman beda sistem aja. Karena ini sistem Kemendikbud di UKIN, kalau yang kemarin di sistem Kemenak, itu aja bedanya. Komponen-komponennya mirip, sama. Komponen yang udah kita upload di RPL bisa lagi kita upload di UKIN. Portofolionya sama, bisa kita upload. Bukan berarti yang kemarin di RPL tidak boleh diupload di UKIN, tidak begitu. Sama, tinggal ngupload ulang saja, tetapi sistemnya berbeda ya karena kita masih menumpang di Kemendikbud sistem kita. Demikian, Bapak Ibu, Pak Jamaluddin dan Bapak Ibu semua. Silakan Pak Thohir. Terima kasih banyak Pak Budiono atas jawabannya. Silakan Bapak Ibu yang ada ingin ditanyakan lagi. Saya Haris Pak. Saya Pak Dani Pak. Saya tanya Pak. Silakan sebutkan namanya. Pak Haris, Pak Haris ya. Pak, saya Pak. Oke. Silakan Pak Haris. Terima kasih waktunya Pak. Bismillah. Yang saya tanya cuma dua aja Pak. Pertama, di PPL ini tadi ada setelah kita mengajar di video, kemudian lalu kita upload itu ada review guru pamong. Guru pamong itu juga dari berbasis sekolah asal atau seperti kemarin Pak, ada guru pamong dari pihak Pontianak. Itu pertama. Yang kedua, nanti pastinya kita dikasih jadwal rinci Pak ya untuk mekanisme PPL ini Pak ya, supaya bisa kita buat acuan yang baku gitu Pak. Itu aja Pak, terima kasih Pak. Oke, langsung ya Pak Thohir, saya jawab. Silakan Pak Budi menanggapi. Untuk guru pamong nanti kita yang siapkan Pak, karena kan berbasis online Pak. Sebenarnya sih awalnya memang di PPG itu seharusnya guru pamong di tempat daerah kita ya. Ya karena memang agak kesulitan kita untuk berkoordinasi yang agak repot, akhirnya ya memang karena berbasis online juga, maka guru pamongnya kita ambil dari yang sudah kita siapkan. Nah, nanti koordinasinya dalam LMS bersama guru pamong tersebut. Karena nanti di dalam di dalam pembukaan perkuliahan nanti dosen dan guru pamong akan memberikan arahan dan review juga berdua-duanya antara dosen dan guru pamong juga memberikan arahan begitu. Jadi guru pamongnya dari kita, terus dengan teknis terkait dengan PPL memang kita masih menggunakan LMS. Semua tahapan ada dalam LMS, mulai dari upload RPP, upload video, komentar dari para dosen, proses penilaian itu ada di dalam LMS space kita. Begitu Pak. Itu ya Pak Haris ya. Ada lagi Pak Haris kira-kira?
Ya, terima kasih Pak. Izin saya Pak Budi. Izin Pak. Silakan dengan Ibu siapa? Saya Dani dulu. Oh, Pak Dani ya. Ya, Silakan Pak betul. Dani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Budi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jazakallah atas waktunya Pak Budi. Saya ingin bertanya Pak Budi terkait tentang RPP yang sudah kita buat, baik pada saat peer teaching atau mungkin perangkat pembelajaran. Nah, sebelum PPL kita membuat syuting video di kelas, apakah masih ada kemungkinan untuk kita merevisi, memperbaiki agar lebih perfect sedikit lah dari komentar dosen yang mungkin sudah bagus, kita perbaiki nih, mungkin metode belajarnya kita tambahin lagi, atau settingan-settingan gambar yang bisa kita, fitur-fitur yang bisa kita lengkapi dan sebagainya, sebelum katakanlah mungkin membuat video PPL tersebut. Itu yang pertama. Yang kedua, untuk PTK, kita kan sudah buat proposal tuh Pak Budi ya. Nah, proposal PTK tersebut, alhamdulillah sudah dinilai katakanlah oleh dosen dan guru pamong. Nah, apakah kita bisa melanjutkan hingga selesai dalam artian sebelum PPL ini terjadi, atau mungkin masih ada ruang dimensi waktu yang diperpanjang sampai sebelum katakanlah mungkin PPL ketiga? Apakah PTK itu batasannya harus kita selesaikan sebelum video PPL ketiga selesai, atau bagaimana sebagai rujukan untuk PTK yang kita selesaikan ini sebagai rujukan untuk kita menindaklanjuti follow up-nya, sehingga PTK tersebut kita sudah ambil katakanlah set planningnya. Oh, ini langkah pertama ini. Nah, di dalam PTK kan ada 3 RPP yang kita akan bahas. Apakah cukup satu saja atau tiga-tiganya semua Pak yang kita akan kupas dalam materi perangkat PTK yang nanti kita akan buat? Nah, itu saja Pak Budi. Terima kasih Pak Budi. Jazakallah syukron. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Budi untuk menanggapi. Ya. Pertama, Pak Dani, terima kasih Pak Dani atas atensinya, dan biasa sekali semangatnya. Saya berharap Bapak Ibu kita semua memiliki semangat ya, seperti Pak Dani. Saya lihat memang dari awal responsif sekali dan sangat. Kami doakan semua kita bisa lulus, amin ya rabbal alamin. Yang pertama Pak, RPP itu kalau mau dilakukan perbaikan, kan perbaikan akhir kemarin justru uji komprehensif maksud saya. Di uji komprehensif itu kan dikritisi lagi kan RPP Bapak Ibu kan. Nah, itu diperbaiki saja sekarang untuk kita upload nanti dalam di dalam untuk PPL. Nah, justru sangat baik sekali kalau kita merasa bahwa ada kekurangan untuk diperbaiki. Tapi tetap pakai yang tema yang sama ya, kan tentu apalagi ilmu sosial ya, tidak ada yang pasti, maka kemudian ya perbaikan itu selalu ada. Maka dalam dimensi pendidikan itu ada namanya kawasan penelitian dan pengembangan. Kawasan penelitian ini termasuk kawasan evaluasi. Siap. Evaluasi itu kan yang dimaknai bukan hanya dimaknai bahwa memberikan penilaian terhadap siswa mengerjakan soal ujian, lalu kemudian dikasih nilai, itu evaluasi. Bukan hanya itu, evaluasi itu secara luas juga termasuk dalam proses pembelajaran. Bagaimana sistem administrasi atau perencanaan, pelaksanaan yang dilakukan oleh guru, sampailah kepada outputnya itu semuanya menjadi wilayah daripada evaluasi pembelajaran. Jadi jangan hanya dimaknai hanya siswa yang dievaluasi. Maka kalau Pak Dani memiliki kesadaran bahwa ini harus diperbaiki, itu justru itu yang sebenarnya yang harus dilakukan guru. Oleh dosen juga sama. Nah, itu kan intinya yang dilakukan oleh pendidik ya begitu demikian dengan berbagai dimensinya, baik widya suara, fasilitator, trainer, apapun namanya. Nah, itu maka harus dilakukan. Nah, yang kedua Pak, terkait dengan PTK ya Pak ya. PTK itu apakah yang kita lakukan proposal itu justru memang kan kita dinilai proposal ketika perangkat pembelajaran. Justru memang proposal itu yang sudah dianggap sudah memadai, justru memang untuk dipraktekkan di PPL. Oh, baik. Memang itu baru proposal dan harus kita praktekkan. Malah kalau kita tidak praktekkan maka ada komponen yang hilang dari penilaian kita. Justru memang itu. Nah, apakah semuanya RPP-nya atau tidak? Nah, sekarang masalahnya dari 3 RPP itu apakah bagian dari PTK-nya, dari masalahnya?
Maka kemudian kan kita meminta mahasiswa agar lebih enak, lebih gampang ketika melaksanakan PTK itu, maka menggunakan RPP yang akan kita praktekkan. Jadi sekali jalan gitu. Nah, tapi kalau seandainya di dalam proposal PTK proposalnya di dalam proposal PTK itu masalahnya itu menggunakan RPP yang berbeda, maka Bapak akan kerja 2 kali. Kalau masalahnya kebetulan dari RPP yang 3 itu yang untuk PPL, itu justru bagus ketika PPL adalah praktek mengajar dan di saat yang sama untuk menyelesaikan program pembelajaran di kelas Bapak. Nah, begitu Pak, menurut saya Pak. Nah, sekarang saya tidak tahu proposal PTK Bapak itu seperti apa. Karena, nanti Pak Budi, izin. Dengan kata lain, sebelum kita membuat video syuting PPL 1, 2, 3, proposal kalau bisa sudah jadi semua Pak ya. Sehingga desainnya ketika kita mengajar sudah ada handout atau panduannya gitu Pak Budi ya. Justru kan proposal harusnya udah beres Pak di perangkat pembelajaran kemarin. Proposal udah, PTK maksud saya. Ketika itu PTK saya. PTK, proposal PTK-nya seharusnya sudah selesai. Sudah, kalau sudah mau selesai. ada perbaikan ya silakan. Konsultasikan lagi ke dosen perangkat pembelajaran kemarin. Bu, kayaknya masih ada yang kurang, Bu. Ada ide enggak, Bu? Ada ide enggak, Pak? Ada masukan enggak, Pak? Ada masukan enggak, Bu? Kalau mau ada lakukan perbaikan. Ya, tapi kalau menurut dosen, udahlah, langsung saja dipraktekkan. Masalah perencanaan yang udah Bapak Ibu buat itu, ya dipraktekkan saja. Ibarat orang arsitektur, Bapak itu udah selesai membuat gambar. Tinggal Bapak bangun saja bangunannya. Ya, kita ibaratkan begitu Pak. Jadi pada tahap menggambar bangunannya udah beres. Nah sekarang tinggal prakteknya apakah sudah sesuai enggak. Dalam prakteknya tiba-tiba rupanya perencanaan kita keliru, ya itu bisa kita perbaiki di tengah jalan. Berdasarkan masukan daripada guru pamong dan guru dosen pembimbing di PTL nanti. Itu Pak. Baik Pak. Ya. Baik Pak, terima kasih Pak Budi. Jazakallah syukur Pak. Siap. Silakan Pak Tohir. Ya, terima kasih. Sudah jelas ya Pak Dani ya. Alhamdulillah sudah jelas. Gimana Pak Budi, kita lanjut sesi tanya jawabnya atau kita sudahi saja? Lanjut Pak kalau masih ada. Mau tanya? Silakan Bapak Ibu kalau memang ada yang ingin disampaikan lagi. Pak Soiman itu Bapak Soiman. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas Iman ya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang ingin saya tanyakan dengan Pak Budi, yang pertama, jika bersamaan dengan kegiatan PTS gitu ya, akan PTS di sekolah, apakah misalnya minggu ini ada PTS sekolah, apakah tetap kita melaksanakan PPL atau seperti apa gambarannya ya? Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, video itu apakah setiap RPP membuat video nanti atau seperti apa, sehingga ada persiapan atau antisipasi dalam mengerjakan tugas. Itu ya Pak yang ingin saya tanyakan. Terima kasih. Kurang lebihnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, silakan. Terima kasih. Ya, Pak Tohir, saya langsung ya. Oke. Pak Tohir, kalau di sekolah itu ada kegiatan lain misalnya, kita kan ada tenggang waktu Pak seminggu. Memang sih kita buat timeline ya, timelinenya gini. PPL seminggu, ada waktu 5 hari. Pertama hari pertama persiapan dulu, hari kedua praktek, hari ketiga kita itu mengedit, hari keempat mengupload. Bagaimana kalau seandainya saya tidak bisa praktek di hari kedua sesuai jadwal? Ya tidak apa-apa Pak, di hari ketiga, hari keempat, yang penting tidak lewat dari seminggu itu. Karena nanti di hari ke-6 dengan ke-7 itu, sebentar, 6, 7, 8 ya, nanti kita lihat lagi jadwal, itu ada review dari dosen. Itu Pak ya, intinya kalau hari ini misalnya tidak bisa praktek, ada kegiatan lain, maka kita sisihkan dulu, kita praktek di hari besok, yang penting tidak lewat dari itu. Mudah-mudahan tidak ada halangan ya Pak. Kalau seandainya gimana kalau ada halangan, misalnya ada kegiatan selama seminggu full di sekolah, saran saya, Bapak Ibu memintalah
selang waktu dalam jangka waktu 1 jam sampai 2 jam untuk mengumpulkan siswa khusus di kelas yang mau Bapak Ibu praktekkan PPL untuk mengajar, untuk mengambil video. Saran saya demikian, karena tetap dosen harus melihat hasil kinerja daripada perencanaan yang kita buat. Gitu Pak. Nah, bagaimana dengan yang diupload? Yang diupload itu memang per RPP. Hari ini Bapak di RPP 1 praktek, divideokan, diedit, sekitar paling maksimum itu 30 menit. Misalnya kan mengajarnya 2 jam atau atau berapa ya? 90 menit misalnya kalau di SMA. Tapi kita edit Bapak Ibu, ambil bagian-bagian pentingnya saja, hanya tersisa itu 20 sampai 30 menit. Nah, jangan terlalu panjang. Jadi ya, bagian-bagian pentingnya saja yang ketika. Jadi memang setiap RPP harus ada video mengajarnya Pak. 3 RPP itu dipraktekkan 3-3-nya. Setiap RPP ada video pembelajarannya. Nah, kemudian justru kalau Bapak tidak melaksanakan 3-3-nya itu, maka ada kemudian, karena PPL ini ada 3 tahapan. Pertama, PPL untuk mempraktekkan RPP 1, terus PPL untuk mempraktekkan RPP 2, terus PPL untuk mempraktekkan RPP 3. Tahapannya PPL 1, RPP 1, PPL 1, RPP 2, PPL 2, RPP 3. Demikian penjelasan yang bisa saya sampaikan. Gimana Pak? Apakah bisa Terima kasih Pak Budi, sudah dipahami dan dimengerti. Silakan Bapak Ibu yang Pak Soiman ya. Pak Soiman. Silakan Pak Soiman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya langsung saja yang pertama masalah RPP. Kita kan sudah bikin RPP 3 itu ya. Dan salah satu RPP-nya itu sudah pernah dipraktekkan di peer teaching, terus pernah juga itu ketika ada tugas membuat video pembelajaran. Ya, nah itu berarti sama nggak apa-apa itu ya? Misalnya di peer teaching RPP 1 sudah, terus di PPL ini dipraktekkan lagi, itu nggak apa-apa. Itu yang pertama. Terus yang kedua, ketika kita PPL kan di rekam gitu ya videonya. Nah, apakah dosen itu sit in, maksudnya ikut dalam proses itu atau enggak? Itu saja. Bisa dipahami ya Pak? Yang kedua Pak, yang kedua nanti saya sambil tanyakan aja ya Pak. Belum ini. Yang kedua itu ya. Dosen itu ikut dalam ikut sit in atau enggak? Ikut apa Pak? Apakah dosen itu sit in atau enggak dalam rekaman video? Oh, itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Silakan Pak Budi. Ya. Pertama Pak, yang di dalam peer teaching dan UK itu simulasi Pak. Mahasiswanya kita sesama kita, siswanya kita sesama kita. Ya kan, Bapak mengajar teman sekelas, ya seolah-olah berlaku kayaknya anak-anak kan begitu. Di UK itu diuji oleh orang yang bukan pembimbing kita di kelas. Untuk memastikan, artinya ada check and balance ya Pak. Nah, yang pertama itu saya sampaikan. Sehingga di PPL itu real, pembelajaran real, bukan yang dimanipulasi. Benar-benar kita masuk kelas, layaknya kita mengajar hari-hari. Itu bedanya di situ. Kalau yang ketika peer teaching itu adalah simulasi, sesama kita, tapi bergaya layaknya siswa, tapi kan tetap saja itu simulasi. Ketika ditanya, apa itu pengertian puasa? Walaupun bergaya-gaya seolah-olah anak-anak, tetap aja udah paham semuanya. Kan begitu, karena sesama guru, ya kan? Nah, kalau dinamikanya pasti, walaupun kita berusaha untuk
mengsimulasikan, tapi dinamikanya akan berbeda ketika real pembelajaran yang tidak disetting lah kira-kira begitu. Kalau kemarin kan kita disetting Pak, kalau sekarang kan nggak disetting. Nah, itu bedanya. Jadi ketika peer teaching berjalan dengan baik, benar nggak ketika real kita itu berjalan dengan baik? Nah, itulah sebenarnya yang kemudian tujuan daripada PPG ini, meningkatkan kompetensi mengajar gitu. Nah, kalau di peer teachingnya bagus dengan audiensnya adalah sesama teman mahasiswa, nah kalau seandainya TPL juga bagus, berarti kan kita ada peningkatan, memang betul kita mengajar sudah baik kan begitu, layak menjadi guru profesional. Oke. Yang kedua, tadi apakah dosen ikut dalam video ya Pak ya? Ya, dosen hanya menilai aja Pak. Di dalam itu kita buat video, kita upload, nanti dosen menilai proses belajar kita. Kan kita upload kan, dosen yang melihat nih hasil belajar kita yang udah kita edit. Itu baru memberikan penilaian. Ya dosen nggak hadir ke sekolah Pak, kan nggak mungkin banyak. Kan satu kelas Bapak misalnya 15 orang nih. Ya kan, satu kelas misalnya Pak Soiman. Misalnya ada yang dari Jakarta, ada yang dari Kalsel, kan nggak mungkin. Dosen pembimbingnya hanya satu. Jadi hanya nih lihat video Bapak mengajar aja. Jadi nggak ada dosen di dalam itu. Guru pamung pun nggak ada. Karena memang hanya melihat di video yang Bapak lakukan. Jadi nggak kayak apa namanya orang yang diamati kayaknya apa kita ini kita peer teaching itu kan langsung diamati dosen. Aku ini kan enggak. Kita real aja gitu ya lepas aja. Gimana sih kita ngajar hari-hari? Tetapi dengan tentunya media yang lebih baik, proses pembelajaran yang lebih baik. Hasilnya dalam bentuk rekaman itu dinilai Pak, kurangnya di sini Pak, perbaiki di sini Pak, ini udah bagus ditingkatkan. Seperti itu. Jadi tugas dosen pembimbing dan guru pamung. Kenapa ada guru pamung dan dosen pembimbing? Biasanya gini, kalau guru dosen itu kan lebih kepada aspek teoritis pendidikan. Secara teori oke lah ya memahami. Kenapa harus ada guru pamung? Karena guru pamung kan sama seperti Bapak Ibu. Seperti Bapak Ibu yang juga guru yang terjun langsung di sekolah. Kalau kami kan pengajar mahasiswa. Kalau guru pamung kan benar-benar mengajar siswa layaknya Bapak Ibu. Tidak menutup kemungkinan di masa ke depan kalau Bapak Ibu sudah sertif, sudah memiliki sertifikasi jadi guru pamung juga. Kan Bapak Ibu pernah nih jadi guru pamung di sekolah-sekolah yang offline itu ya, kan sudah terbiasa ya. Tugasnya juga demikian. Artinya perspektifnya dua. Satu di perspektif teoritis dari dosen. Kedua, pembelajaran real tentu guru pamung lebih menguasai karena apa yang melaksanakan secara real. Seperti itu. Dapat dipahami Pak? Ya. Terima kasih Pak. Bapak izin bertanya. Silakan. Dengan Bapak siapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bapak Makmun Pak. Oke. Pak Budiono, saya ingin bertanya. Yang pertama masalah berkas yang di RPL dengan berkas UKIN yang akan dikaitkan dengan PAM ke Mendikbud gitu Pak ya. Halo? Ya. Tidak semua kan Pak ya berkas yang di RPL itu masuk ke PAM Kemendikbud. Yang kedua, masalah RPP. Boleh nggak Pak mengganti RPP antara yang di peer teaching kan kemarin dengan yang akan kita PPL kan besok? Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bapak Budiono untuk menanggapi. Ya, kalau yang apa antara berkas RPL itu 6 tahun belakangan ya Pak. 6 tahun belakangan kan. Artinya aktivitas kita di 6 tahun belakangan dengan 6 komponen itu ya. 6 komponen belajar, terus penelitian, apa segala macam itulah ya. Nah kalau di Dikbud itu nanti UKIN ya maksud saya menggunakan website Kemendikbud hanya 3 tahun belakangan. Artinya kalau PPG-nya 2022 berarti 2021, 2020, 2019 ya. 19. Nah, artinya 3 tahun belakangan. 3 tahun belakangan. Nah, itu lebih sedikit sih. Tapi ada komponen nanti prestasi, Pak. Kalau tidak salah. Prestasi di RPL ada nggak ya? Ada juga kan?
Ada Piagam, Pak. Piagam. Ada Pak, ada. Juara, Ada Pak. Iya. juara lomba karung, lomba makan kerupuk. Tapi itu tidak masuk dalam komponen ya. Nah, itu tidak masuk. Yang masuk komponen itu yang terkait dengan ya keguruan lah, tugas kita sebagai keguruan apa gitu. Terus kedua, bolehkah mengganti RPP? Ya sebenarnya sih capek apa. Bukan tidak boleh. Nanti dikonsultasikan dosen pembimbing boleh. Ya sih boleh sih. Apalagi kalau RPP kita. Tapi kalau RPP kita terkait dengan PTK, maka PTK-nya juga harus diganti kalau gitu. Kecuali tidak ada sangkut pautnya dengan PTK. Tapi kalau bisa jangan diganti, tapi dikembangkan saja, diperbaiki mana yang kurang. Capek Pak, tidak usah. Saran saya sih jangan. Udah mumet nanti. Ya, tapi kalau terima kasih Pak Budi. Tidak masalah. Oke, Pak. Ya. Iya. Gimana? Cukup ya Pak Budi ya? Atau kita lanjut saja? Nanti mungkin secara teknis akan dilanjutkan biar kan kita kan udah secara umum ya. Nanti secara teknis di LMS apa template-nya segala macam oleh Pak Firman, Bu Fitri dan Bu Kiki dan lain-lain lainnya akan banyak mengeksplor topik ya seperti ini ya. Oke. Demikian yang dapat saya sampaikan ke Pak Budi. Ya Bu. Ini Bapak, saya mau Bu? nanya Pak. Oh iya Ini Bu. kan pas PPL ini kan saya kan melahirkan nih Pak. HPL saya ini kan tanggal 28. Terus ada nggak Pak solusinya biar apa? Biar bisa ikut PPL dulu atau gimana gitu Pak? Karena kan saya melahirkan harus cuti Pak. Oke, kalau ikut ideal mungkin agak sulit ya. Tapi gini, Iya, Pak. ini khusus Ibu yang Ida Royani yang karena hamil ya. Tolong yang lain itu tidak berlaku kepada yang lain karena kondisinya. Jadi saling anu lah. Ini saran saya Bu ya. Ini saran saya sebenarnya tidak relevan, tidak bisa dipraktekkan, tapi ini kan kondisional. Kita ingin Bapak Ibu itu semuanya bisa mengikuti dan baik karena kan udah mengantri lama, masih ada 400.000 orang yang mengantri. Nah, kalau bisa gini aja Bu. Ibu HPL-nya 28 ya? Tanggal 28, iya Pak. Besok tanggal 20. Ya udahlah, Ibu langsung buat aja langsung 3 kali video still selama 3 hari ke depan. Sebenarnya sih udah gitu, buat video, direview, buat baru, buat lagi, direview lagi. Tapi ya udahlah, khusus yang seperti itu karena memang kondisinya demikian, Ibu langsung buat aja 3 videonya dengan 3 RPP. Berarti 3 hari berturut-turut Ibu ngajar. Oh iya Pak, makasih ya Pak. Ya, saya nanti silahkan sampaikan ke dosennya dan guru pamongnya di kelas Ibu, buktikan, tunjukkan bahwa Bapak Ibu itu memang benar-benar dalam kondisi yang itu. Misalnya surat keterangan atau apa, tunjukkan perutnya kan di dalam kamera gitu. Wah, saya ambil nih gitu loh. Ya, artinya itu kan biar meyakinkan ya Bapak Ibu ya. Ini kan ini Bapak Ibu, tolong dipahami ke pihak lain ya. Kita ini saling membantu, tolong upayakan ada hal-hal yang problem-problem yang seperti ini tolong dikoordinasikan. Semua ada solusinya kok insya Allah. Di satu sisi PPG-nya tetap jalan, tapi di saat yang sama kita juga tidak sampai menghilangkan hak-hak kita ya sepanjang kita mengikuti. Begitu. Ini ada pertanyaan dari Pak Taufik. Apakah KD 3 video itu sama atau berbeda? Kan beda RPP Pak. RPP-nya disesuaikan dengan RPP Bapak yang dibuat kemarin. Kan RPP-nya udah buat toh. Ketika perangkat pembelajaran, itulah pokoknya sesuai dengan arahan kemarin di dosen pembimbing. Nah itu Bapak Taufik, sesuai dengan itu, ikut RPP itu saja. Tentu nanti ada masukan lagi ya dari dosen pembimbing dan guru pamong. Nah jadi kembali lagi ke Ibu Ida Royani, Ibu Ida Royani ya demikian. Tapi yang lain tidak bisa seperti Ibu Ida karena kondisinya enggak. Tapi kalau Pak Dandi dan Pak siapa namanya dan Pak Soiman mau hamil ya silakan. Kalau sama kayak Bu Ida Royani mau kalau mau menghamili itu Pak. Menghamili itu Pak. Kalau mau boleh, nanti biar saya yang bantu melahirkan. Oke Bapak Ibu ya, nanti secara detail karena nanti jam 9 lewat, jam 9-an ya. Kita akan ada koordinasi dengan dosen pamong dan guru. Nanti detail setelah ini ke Pak Firman dan yang lain-lain. Ada waktu masih setengah jam lewat lah.
Tadi ada tambahan dari Pak Topik ya, katanya kan kelasnya berbeda. Ya tidak apa-apa Pak, kan udah disetujui kemarin, udah dibahas bersama Bu. Tidak masalah walaupun kelasnya berbeda-beda. Yang masalah kan Bapak Ibu kan, walaupun misalnya ngajar di SD atau ngajar di SMP, kan tidak mesti di satu kelas aja. Bapak Ibu ngajar kan, bisa jadi di lain-lain kelas. Dan jadwalnya itu kan kita kan sesuai dengan jadwal kita ngajar di sekolah, jadi kita tidak mengganggu jadwal kurikulum gitu loh. Itu ide benar-benar ini apa? Alatnya tidak disetting gitu. Kalau jadwal Bapak Ibu ngajar hari Senin misalnya di kelas 1, ya udah Bapak di RPP 1 ngajar di kelas 1. Ketika Bapak Ibu mengajarnya di kelas 2, di RPP 2, maka pas ketika di RPP 2 di kelas 2 itu yang Bapak Ibu videokan gitu loh. Jadi itu aja, sesimpel itu. Jadi Bapak Ibu, jadwal Bapak Ibu ngajar yang tidak termasuk di dalam RPP ya jangan divideokan gitu loh, yang temanya gitu. Walaupun kita meminta kalau bisa sih memang libur dulu mengajar aktivitas, tapi khusus PPL kita masuk lagi. Oke Bapak Ibu ya, mohon maaf apabila ada salah kata dan sikap saya selama pertemuan ini berlangsung. Saya mohon maaf sebesar-besarnya, tolong dimaafkan. Mohon doanya juga karena saya juga saat ini dalam proses pendidikan di Jogja ngambil S3 lah ya Bapak Ibu. Seperti itu ya, semoga dilancarkan juga. Sama saya posisinya dan Bapak Ibu saat ini juga dalam pendidikan ya. Bapak Ibu di PPG, saya di kuliah program doktoral di S3 seperti itu. Nah mungkin insya Allah dalam beberapa minggu ke depan atau minggu depan akan ada perubahan sekretaris prodi. Saya sekaligus menginformasikan karena saya juga tugas belajar, mungkin saya tugas di sekretaris prodi PPG akan berakhir juga seperti itu karena harus fokus ke kuliah. Mohon doanya, insya Allah nanti kita mendapatkan seprodi baru ya, seprodi atau kaprodinya ya seprodi lah ya, seprodi yang juga bisa lebih baik lagi dari apa yang telah kami lakukan selama ini. Mudah-mudahan seperti itu. Mudah-mudahan ada yang lebih baik lagi nanti. Doanya semuanya saya doakan semua Bapak Ibu semuanya lancar dan sukses. Amin ya rabbal alamin. Saya akhiri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Semoga lancar Pak Budi dan lulus dengan cepat. Terima kasih kepada Pak Budiono yang telah menjelaskan mengenai absennya ada ada di chat ya. Makasih semuanya. Ini Masukkan gitu. Baik, terima kasih kepada Pak Budiono yang telah menjelaskan ya tentang mekanisme terkait PPL yang akan ditempuh Bapak Ibu ke depannya. Bapak Ibu tidak perlu khawatir ya, selama PPL itu nanti ada dosen, guru pamong, dan admin yang akan mendampingi Bapak Ibu ya. Oke, saya selaku moderator mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah. Saya akhiri, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Lu Pak Kamal ngirimin tuh di ini. Ini sudah berakhir ya? Sudah berakhir. Sudah berakhir Pak. Izin mengeluarkan diri. Belum ya Bapak Ibu, jangan sampai keluar ya Bapak Ibu ya. Dari Pak Kamal tadi 49. Bapak Ibu tetap stay di dalam Zoom. Stay. Halo Ustaz Dani. Halo Ustaz Dani. Ya siap. Saya dari Pak Kamal, ahlan wa sahlan. Ahlan bikum, Masya Allah.